love that will never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be. Kalau dibilang selalu harmonis mah ya mungkin di luarnya ya nggak mungkin kita kasih lihat kalau kita lagi berantem ya. Kalau berantem pasti ada aja lah. Cuman alhamdulillah ya kita sama-sama dewasa, sama-sama cari solusinya, sama-sama belajar, introspeksi diri, dan jangan diulangin lagi gitu besok-besoknya. Sama-sama gitu aja mikirnya sih gitu. Jadi kalau buat kita kayak urusan rumah tangga ya urusan kita aja ya, nggak Iya, perlu jangan kayak sampai orang tahu, apalagi gitu. sampai di blow up sini kemari gitu. Jadi Gitu. biarkan itu menjadi kayak borok-boroknya kita sendiri aja, kita Gitu. yang tahu gitu. Iya. Jadi kesannya ya harmonis aja terus, padahal mah namanya rumah tangga ya pasti ada aja lah masalahnya gitu. Betul. Kita justru itu kan lagi rangka anniversary. Terus ditanya testimoni tentang saya terhadap Gina pun sebaliknya gitu kan. Cuman ada sedikit kata yang mungkin di blow up masalah poligami. Jadi intinya bukan ngasih izin poligami, bukan. Cuman Gina tuh udah percaya banget sama gue gitu, nggak pernah ngecek handphone. Terus misalnya gue lagi keluar main bola, olahraga atau kerja segala macam nggak ditanyain, nggak disuruh pulang, santai aja gitu. Sampai ibaratnya kayak dia mikirnya gue mah bodo amat, santai, gue udah percaya sama lu gitu. Gue minta dijagain terus sama Allah. Kalau sampai ada apa-apa, ntar biar Allah yang ngasih tahu. Lu mau punya cewek lagi kek atau mungkin mau nikah lagi, terserah, selama lu bisa adil mah gitu-gitu, cuman gitu aja sih. Cuman kesannya dia ngizinin poligami. Emang ya dia ngizinin? Ya kalau bisa jangan, tapi kalau kejadian ya udah lillahi ta'ala gitu. Iya, bahkan kalau dia bilang udah kamu poligami sana, lah saya mah jadi takut digituin Kan nggak ya. ada ya maksudnya istri-istri, mas sana di poligami kan nggak mungkin kayak Enggak. gitu. Cuman maksudnya aku udah kayak ya udah kan ibaratnya kan kayak hidup kan kita nggak ada yang tahu ya gitu. Jadi ya aku juga nggak berharap misalnya kayak perceraian atau poligami itu kan bukan yang diharapkan dalam sebuah rumah tangga. Iya. Tapi kalau misalnya ibaratnya kayak kalau itu terjadi, aku tuh udah kayak punya pemikiran, misalkan kalau ini terjadi gue harus gimana, kalau ini terjadi gue harus kayak gimana gitu. Jadi biar kayak ya udah lebih siap aja gitu, kayak berusaha memperkuat diri, berusaha mempersiapkan diri gitu. Sama kayak ibaratnya kayak kan aku sama Kinos juga hidupnya di dunia kan tidak selamanya gitu ya. Jadi kayak sesimpel gue udah mikirin kalau akhirnya nanti gue ditinggal duluan atau anak atau kenapa-napa, itu tuh udah ada di pemikiran aku gitu loh. Jadi emang kayak pikirannya udah kayak udah Iya. terlalu jauh Jadi kali aku ikhlas dari sekarang aja Iya, gitu, berusaha daripada belajar. dia curiga terus atau saya curiga sama dia mulu, kayak capek sendiri udah aja bodo amat deh gitu. Udah kita sama-sama percaya, sama-sama jaga kesetiaan, udah gitu aja sih. Bukan penyakit sih, apa gitu, kayak pola pikir gitu atau mindsetnya dia kepribadian. Apa sih? nggak tahu, waktu itu lupa ya. Tapi itu bukan penyakit, jadi dia tuh punya semacam sistem pola pikirnya tuh kayak lebih detail aja. Tidak seperti Anak orang pada umumnya. Iya lah. betul. Kalau dibilang tuh katanya pola pikirnya reverse itu kayak Albert Einstein lah apa segala macam. Jadi Uta itu anaknya detail banget gitu, kayak sesimpel misalnya suruh makan, ayo makan siang. Dia nanya dulu kenapa saya harus makan apa. Ini nanti malam saya makan apa. Udah gitu, udah detail banget. Kalau nggak dijawab, ya dia berpikir ngapain gua makan kalau gitu. Atau misalnya suruh main trampolin gitu. Dia bilang kenapa saya mesti main trampolin? Caranya gimana? Nggak menarik. Ya udah saya nggak main. Iya. Gitu loh. Ya Dia misalnya kayak main perosotan aja, ya udah kayak merosot kan dari Cuman atas sekali, sampai bawah, heeh. ya udah gue udah tahu. Terus apa lagi gitu? sedangkan anak-anak yang lain pada naik lagi, turun lagi. Dia mah Kalau gitu kayak mencari cara si perosotan bisa gue apain ya selain Iya. gue merosot ke bawah gitu loh. dia naik dari bawahnya ke atas, bukan dari atas ke bawah merosotnya gitu-gitu tuh. Dia lebih beda lah mikirnya. Eksperimen Iya, kayak apa lagi betul. nih yang bisa gue kerjain gitu. Alhamdulillah sih aku juga jadi banyak belajar. Betul. Bahkan sekarang alat-alat berat, alat-alat pertukangan aku jadi lebih tahu. Iya, jadi anak-anak masih Lebih tahu. mintanya mainan, dia mah Aduh. pengennya datangnya bukan ke tempat playground gitu, pengennya lihat ekskavator, Lihat paku bumi, lihat kren, lihat orang Yang syuting kayak gitu. gitu. Ulang tahun dia mintanya bukan mainan tapi mintanya tripod, kamera,
terus minta clip on, apalah gitu, lighting atau mesin bor, mesin, wah. Iya. Jadi kalau buat kitanya sih, jadi kita harus nggak mau kalah belajar juga sama anak-anaknya, harus siap kalau dia mau nanya apa nanti gitu. Tapi di satu sisi aku bahagia sih, maksudnya kayak kalau anak-anak lain kan kalau mau main harus ada mainannya gitu. Kalau Uta tuh bahkan kalau kita nggak kasih, nggak ada mainannya, apapun yang ada di sekitar dia itu bisa jadi mainan. Iya, kreatif banget. Batu aja bisa seolah-olah jadi kayak clip on jepit, atau botol minum sama dia itu bisa seolah-olah jadi kamera, Iya. kayak gitu. Jadi Kartu kayak ATM bisa jadi kartu telepon. ATM bisa jadi kayak telepon. Pokoknya dia bisa berimajinasi dengan barang-barang yang ada di sekitar dia gitu. Ya, kalau mainan gitu, misalnya papa tolong bikinin boom buat syuting gitu. Ya udah, kita bikinnya cari apa, gagang sapu, terus ditempelin apa, ikat segala macam. Kita juga harus kreatif. Gitu, harus ngikut kreatif juga sama dia. Kalau enggak, ya mungkin dia nangis, mungkin dia bete, mungkin dia marah gitu. Nah itu kayak lumayan ya kalau terkait ke sekolah. Jadi anak aku tuh nggak suka yang pelajaran membaca, berhitung, menulis BA, baca, kayak gitu-gitu. Wah itu ini lagi PR banget sih yang untuk kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang berhubungan sama eksperimen, bikin karya-karya, nah itu dia suka banget sih. Tapi ya kalau main di sekolah ya dia main aja pada umumnya sama temen-temennya gitu. Ntar kalau misalnya dia ngerasa kayak udah bosen, ya udah gue cari mainan lain gitu sih. Iya, jadi bukan dia nggak bisa sama pelajaran di sekolah, tapi dia nggak tertarik. Tapi kalau dia tertarik, bahkan kemarin dia ngapalin di pas perpisahan sekolahnya aja, cuman satu-satunya suruh ngapalin surat panjang cuman dia. Iya. Dan bener. ditanya ke gurunya, kenapa anak saya yang suruh ngapalin surat panjang gitu? Karena dia hafalannya bagus. Kalau aku sih lebih kepada nama alat sih ya, kayak misalnya lewatin pembangunan gitu. Itu ya, atau sesimpel kayak kemarin deh di dekat rumah ada yang lagi kayak renovasi bangun rumah, ada mesin gede banget yang aku nggak tahu itu buat ngebor atau gimana sih. Ditanya, ini mesin apa ibu? Kenapa ditaruh di sini? Biar apa? Kan papanya lagi nggak ada, kenapa nggak dibawa pulang? Gimana gue tahu? Gue nggak ngerti gitu. Jadi aku cuman ya kalau aku bilang nggak tahu, aku cuman jawab, ibu nggak tahu Mayuta, nanti deh ibu cari tahu ya, mungkin papanya libur biar alatnya nggak bolak-balik di bawah gitu. Iya. Jadi ya itu di satu sisi kalau aku tuh kadang suka terbebani kayak, wah ini anak harusnya bisa jadi bagus banget kalau kitanya orang tuanya bisa ngarahin dengan baik banget gitu. Jadi aku kayak masih dalam tahap belajar, jangan sampai kemampuan dia tidak difasilitasi dengan apa ya mas, maksudnya dia punya kemampuan kayak gitu, jangan sampai kayak jadi dibatasin gitu loh. Jadi kalau bisa dikembangin lagi gitu. Ya cuma khawatir aja kepintaran dia nggak seimbang sama kepintaran orang tuanya ya. Kalau lagi baik, kalau lagi akur, kalau lagi berantem, wah, ya berantem aja gitu. Kalau sama adiknya ya main, cuman ya gitu adiknya kan ngikutin apa yang abangnya lakukan ya. Jadi ya paling pencetus berantemnya adalah misalnya Uta lagi merakit sesuatu segala macam, sudah jadi nanti direbut sama adiknya pengen ikutan main itu juga, yang kayak gitu-gitu. Udah adiknya mah benar-benar kayak followers kakaknya banget lah. Enggak, dia followers sejati. Bener, dia kompor, suka ngaduin kakaknya ngapain, pasti ngadu ke bapak ibunya. Tadinya masih gini segala macam. Udah gitu dia selalu pengen ngikutin kakaknya, tapi begitu dia kalah, dia nangis. Iya gitu. Nggak, Ya kompetitif dan banget kompor lah. Kalau dia lebih ke kayak nyanyi, gitu lah anak kecil pada umumnya ya. Kayak dia sukanya nyanyi, ngedance, yang kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih. Sama ini aja, dia sekarang udah ngejagain teman-temannya dari anak-anak cowok. Jagoan sekolah. Iya gitu, ada anak cewek suka digangguin sama temen cowoknya, dia yang jagain, dia yang lindungi gitu. Dan anak cowok semua takut sama dia. Ya mungkin mau gantiin Captain Marvel. Teman-teman cowoknya di sekolah pada takut sama dia katanya. Ya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.